Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, salam pendidikan jayalah. Baik, perkenalkan nama saya Alpina Amelia dengan NIM 2105113528, Fakultas Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat isu keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negeri nan elok yang kaya akan keanekaragaman budaya, ras, agama, suku, bangsa, bahkan keanekaragaman hayatinya. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Oleh karena itu, Indonesia mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa. Alasan mengapa Indonesia memiliki julukan Zamrud Khatulistiwa ialah karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang luas, sehingga Indonesia disebut dengan Zamrud Khatulistiwa. Hutan yang ada di Indonesia merupakan salah satu sumber paru-paru dunia. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia telah melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di negeri ini? Kebakaran hutan dan lahan, penebangan pohon secara liar, eksploitasi yang berlebihan, pemburuan liar, dan pengambilan terumbu karang tentunya menjadi penyebab salah satu kepunahan itu sendiri. Punahnya keanekaragaman hayati di Indonesia juga membawa dampak bagi kita secara langsung dan tidak langsung. Banyak hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Punahnya populasi hewan yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan di daerah lainnya. Rusaknya ekosistem yang terjadi akibat pemburuan liar dan penebangan pohon secara liar, dan langkahnya tumbuh-tumbuhan obat di berbagai daerah. Hal itu menyebabkan kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan keanekaragaman hayati di negeri ini. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati: melakukan penghijauan atau reboisasi dengan cara penanaman pohon kembali, melindungi dan menjaga habitat di hutan, menerapkan sistem tebang pilih dan menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, mencegah kebakaran hutan, tidak mencoret-coret pohon, tidak membuang sampah di hutan, dan tidak memasang pukat harimau, menangkap ikan dengan secara manual dan tidak dengan bahan peledak, dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Si penerus bangsa harus memulai melestarikan alam negeri kita ini dengan cara menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan kita, bergotong royong, saling membahu satu sama lain untuk menciptakan Indonesia hijau, Indonesia tanpa populasi. Saya mempunyai satu lagu yang saya pelajari pada SD dulu. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan saja. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan saja. Nah, oleh karena itu kita harus rajin membersihkan lingkungan di sekitar kita agar keanekaragaman hayati tumbuhan di sekitar kita juga terjaga dan terawat dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, mulailah kita melestarikan alam di sekitar kita dan marilah kita menjaga lingkungan kita dengan baik. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Valencia. Dalam kegiatan mimbar ini, saya mengambil tema keanekaragaman hayati. Jadi, apakah itu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman seluruh makhluk hidup dari berbagai sumber. Keanekaragaman hayati terdiri atas 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman berdasarkan gen, keanekaragaman berdasarkan jenis, dan keanekaragaman berdasarkan ekosistemnya. Keanekaragaman berdasarkan gen adalah keanekaragaman yang dikelompokkan berdasarkan genetiknya. Pada tumbuhan disebut varietas, sedangkan pada hewan itu disebut sebagai ras. Contoh keanekaragaman gen. Contohnya adalah seperti perbedaan warna bulu kucing, perbedaan warna pada kelopak bunga, perbedaan warna mata pada manusia. Keanekaragaman jenis, contohnya keanekaragaman yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya atau pengelompokan jenisnya. Kalau pada hewan itu seperti ada amfibi, ada reptil, ada mamalia, ada apes, dan ada pisces. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang dikelompokkan berdasarkan ekosistemnya atau tempatnya, seperti ekosistem sawah, daratan, danau, lembah, sungai, hutan, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena dengan begitu kita bisa membuat lebih banyak aneka jenis makhluk hidup yang dapat menunjang kelestarian keanekaragaman ekosistem dan lingkungan. Keanekaragaman hayati di Indonesia tergolong tinggi. Bisa dikatakan Indonesia masuk ke dalam 3 terbesar. Karena lokasi Indonesia ini sangat strategis. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Yang menyebabkan Indonesia memiliki flora dan fauna yang khas. Indonesia juga terletak di daerah tropis, sehingga memiliki iklim yang cocok untuk tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies, yang terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tumbuhan dengan tipe Indomalaya menempati daerah paling luas, mempunyai hewan tipe oriental, Australia, Papua, serta peralihan. Banyak hewan dan tumbuhan langka. Banyak hewan dan tumbuhan endemik yang tidak ada di negara lain. Tumbuhan di Indonesia merupakan bagian dari daerah geografi tumbuhan Malaysiana, yaitu durian, mangga, sukun, dan meranti yang mempunyai ciri tumbuhan dengan kanopi yang rapat. Ada beberapa faktor ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, yaitu hilangnya habitat karena manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan. Pencemaran tanah, udara, dan air seperti polutan berbahaya. Akibatnya, semakin banyak sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. 3. Industrialisasi pertanian dan hutan. Yang keempat adalah eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu. Yang kelima adalah spesies pendatang. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati patut dilestarikan, karena jika dibiarkan populasinya akan punah. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam melestarikan keanekaragaman hayati adalah yang pertama, kita bisa mengembangkan kesadaran mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, mengembangkan agrowisata. Ketiga, melaksanakan pembangunan ramah lingkungan. Keempat, mengupayakan eko-industrial. Kelima, berusaha untuk meminimalisir penggunaan barang-barang seperti plastik. Keenam, menggunakan sistem pengelolaan hama terpadu atau PHT. Ketujuh, memaksimalkan sistem pencagaran baik secara in situ maupun secara ex situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia, hidup wanita Indonesia, salam pendidikan, jayalah. Perkenalkan, saya Aldila Ulul Azmi, NIM 210511259, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan mengangkat isu tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati adalah beragam bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman, mulai dari tumbuhan, hewan, pulau yang sangat banyak, dan sebagainya macam yang lainnya. Karena Indonesia beriklim tropis dan terletak pada garis khatulistiwa, saat ini, globalisasi dan liberasi ekonomi tidak dapat dilihat hanya sebagai wacana, tetapi kiranya harus dipandang sebagai tantangan besar yang harus dihadapi, ditangani, dan dimanfaatkan sebagai suatu fenomena ekonomi. Globalisasi dan liberasi terlihat dalam perubahan dunia yang semula merupakan sekumpulan ekonomi nasional menjadi satu ekonomi dunia, di mana produksi menjadi bersifat internasional dan arus keuangan melintas batas secara bebas. Baiklah, di sini saya akan menguak isu badak yang hampir punah. Yang pertama adalah badak Sumatera atau Dicerosinus sumatracis. Satu-satunya badak Asia yang memiliki dua cula, dan spesies lainnya yang bertahan di hutan Indonesia adalah badak bercula satu atau Rhinoceros sondaicus yang hanya memiliki satu cula. Kedua spesies ini bertahan dari ancaman kepunahan akibat penyempitan habitat, penyakit menular, hingga pembunuhan ilegal. Dalam daftar merah, Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN atau International Union for Conservation of Nature, serta dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kedua spesies tersebut masuk dalam status terancam kritis atau critical endangered. Regulasi itu menjelaskan bahwa kedua spesies ini tidak boleh disakiti, dibunuh, dipelihara, ataupun diperdagangkan, dan bila hukum ini dilanggar, maka pelakunya akan dijerat hukuman penjara selama 5 tahun dan didenda 100 juta. Salah satu hewan yang lainnya yang hampir punah adalah komodo, karena komodo memiliki daya tarik pariwisata. Kamu pasti tahu komodo kan? Komodo adalah reptil atau predator yang besar dan termasuk ke dalam hewan langka, dilansir National Geographic. Komodo dapat bermigrasi dengan sangat jauh, namun memilih untuk tetap tinggal di tempatnya menetas, yaitu Pulau Komodo. Komodo yang merupakan kadal terbesar di bumi dijuluki sebagai naga terakhir yang masih hidup, mendorong wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Komodo. Jumlahnya yang sangat sedikit membuat komodo sangat dilindungi untuk menjaga kelestariannya sehingga tidak punah dan tetap menarik wisatawan. Alam yang lestari juga dapat menarik wisatawan seperti terumbu karang warna-warni yang merupakan tempat tinggal banyak ikan-ikan laut. Namun, bagaimana jika laut kotor dan terumbu karang mati? Maka ikan akan kehilangan tempat tinggalnya dan bermigrasi atau bahkan mati. Hal ini menyebabkan wisata bawah laut tidak akan indah dan orang-orang tidak akan ingin mengunjungi. Apa sih pentingnya melestarikan hewan yang hampir punah? Tujuannya salah satunya adalah mempertahankan keseimbangan ekosistem. Melestarikan hewan dan tumbuhan dilakukan dengan menjaga habitat hidupnya agar tidak rusak. Hal ini berarti di bumi terdapat habitat yang masih bersih dari berbagai macam polusi dan memiliki kesediaan air bersih yang melimpah. Habitat tumbuhan dan hewan yang masih alami memberikan pasokan oksigen yang banyak bagi dunia dan mengurangi gas karbon dioksida di atmosfer. Menurut saya, kita harus menjaga kelestarian keanekaragaman yang berada di Indonesia, seperti hewan-hewan badak bercula 1, bercula 2, atau komodo yang hampir punah. Karena hewan-hewan tersebut merupakan ikonik yang ada di Indonesia. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan Indonesia, seperti hewan-hewan langka tersebut? Upaya dalam mendukung konservasi badak tidak cukup hanya mengandalkan para stakeholder dan masyarakat. Peran pemerintah juga diperlukan, baik daerah maupun pusat, sehingga konservasi badak berjalan dengan normal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.